Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video pemrograman kali ini, materi yang dibahas adalah bagaimana di summary form itu dapat melakukan, kalau bahasa kasarnya itu ya, menampilkan sebuah data ya secara banyak. Di summary form itu untuk memunculkan data atau membimbing data atau meretrieve data dari sebuah table itu banyak sekali ya kontrolnya. Kita bisa pakai collection view, kemudian ada list item ataupun yang carousel item, banyak ya, tergantung uh, tujuannya atau teknik menampilkannya nanti. Nah, dasar yang pertama sekali untuk kalian yang baru belajar mobile programming, ketika kalian ingin memunculkan sebuah data di table itu bentuknya vertikal, maka kita akan pakai yang namanya list view. Oke. Namun sebelumnya kita lihat dulu database dan table kita. Ada praktek sebagai nama database, kemudian user sebagai nama table, dan ada kolom-kolomnya. Oke, saya coba tambah satu struktur kolomnya setelah nama user ya. Mungkin kita kasih nama dia kota, 50 saja, kemudian di save. Kita tambahkan kotanya misalkan Samarinda. Saya sudah tambahkan kota pada setiap row atau datanya di situ ya. Oke. Lalu kita buka Visual Studio kita. Saya di sini menggunakan project praktek yang video kemarin. Oke. Saya tambahkan sebuah project baru. Sebuah halaman baru ya, maksud saya. Pilih add, kemudian new item. Lalu pilih content page ya, teman-teman ya. Summary form, content page. Saya kasih nama dia page 1 saja. Add. Otomatis akan tertambah sebuah XAML di front end dan kemudian ada XAML.js di backendnya atau sebagai backendnya. Sama, kita tambahkan dulu using SQL connector. Ini sebagai referensi untuk kita coding dengan database, tentunya MySQL. Oke, lanjut. Kemudian kita buat sebuah kelas yang tentunya berhubungan untuk memberi inisialisasi di nama user, kota, dan email ya. Oke, kita pakai public class user seperti ini ya. Kurung, kemudian kita kasih public string. Misalkan nama user, get dan set seperti ini ya. Oke. Kemudian kita paste, kita tinggal ganti email dan kota. Setelah membuat kelas yang public, kita bikin lagi itu kelas juga, tapi kelasnya ini khusus list ya. Jadi kelas list ini dia akan mengambil data dari kelas user. Public ilist, kemudian dalam kurung siku ini user, lalu kita kasih nama dia users, ds-nya ya. Dia jangan lupa get. Oke, kita sudah buat kelas users, isinya ada 3 ya. Lalu kita bungkus dia di public list atau di
kelas iList, kita kasih nama dia users ya, ada s-nya. Lalu kita buat sebuah event atau private void khusus on app ring ya, protected void, override void on app ring. Ini artinya apa yang di dalam perintah ini akan dijalankan ketika halaman itu pertama kali dimunculkan atau dibuka gitu ya. Lalu kita buat koneksi ya ke database, koneksi sama dengan new MySQL connect. Properties resource dbcon koneksi open. Oke, kemudian koneksi close. Kemudian ada for cmd sama dengan new MySQL common dalam kurung koma koneksi. Oke. Kemudian for rd sama dengan cmd execute return. Oke. Oke, lalu kita panggil kelas usersnya ini ya, users sama dengan new list user ya. Oke, sudah panggil. Nah, lalu kita isi dulu di sini query-nya select from user lalu ketika datanya berhasil ditemukan kita bikin while ya. While rd.read kita lakukan apa di sini? Tentunya kita akan tambahkan itu ke sebuah list view ya. Users titik add dalam kurung new users jangan lupa titik komanya di sini ya. Lalu tambahkan kurung kerawal. Kelasnya apa? Nama user ya, sama dengan rd.getString kita lihat di table itu nama user ya. Jangan lupa koma untuk melanjutkan. Kemudian email sama dengan rd.getString email kota sama dengan rd.getString kota gitu ya. Oke. Kemudian kita close rd-nya di sini ya. Close.
Kemudian di page one kita tambahkan sebuah design. Saya hapus dulu ini tag layoutnya. This view ya, di toolbox kalian bisa tambahkan list view seperti ini. Oke, kita tambahkan kemudian name-nya ya. Name misalkan namanya list view underscore users ini ya. Kemudian has uneven rows kita truekan. Lalu item source berawal binding users ini ya, ketik aja seperti ini users. Oke. Kemudian dalam data template kita tambahkan sebuah cell ya. Kalian bisa drag sini cell. Lalu kita buat label sebanyak 3. Sorry, dalam view cell tambahkan stack layout ya. Kalau enggak dia enggak kebaca. Tambahkan label. Lalu kita tambahkan teks kurung seperti ini. Kita binding dia. Kita binding sesuai nama kelas yang kita punya di backend itu ya. Misalkan ini untuk nama users, maka kita kasih dia nama users. Jangan sampai berbeda ya. Oke. Kemudian yang di bawahnya email. Terus selanjutnya kota. Lalu atribut-atribut yang lain mungkin sini font size, misalkan subtitles. Oke. Atribut saya kasih bold. Kemudian background color pakai warna hex saja 2A 4371. Lalu text color white. Ini font size-nya medium. Sama ini juga font size medium. Lalu margin ya. Oke, mungkin ini marginnya 10 10 10,0. Yang ini marginnya mungkin 10,0 aja. Oke, samakan. Oke. Kembali ke backend setelah kita mengatur sebuah desain front end untuk list view-nya. Di bawah titik close kita tambahkan sebuah perintah untuk mengisi ke list view-nya. List view user titik item source sama dengan users.
Ini. Oke, ini codingnya sudah selesai, tinggal kita ganti di startup-nya. Ya, mungkin PX1, lalu kita coba start. Oke, ini sudah berhasil muncul ya, cuman namanya nggak kelihatan. Oke, mungkin bindingnya salah, cek dulu di front endnya. Oh, ini salah ya, ada S-nya, harusnya tidak ada S-nya. Oke, cek ulang. Nah, ini sudah ada ya. Oke, dan ini sesuai dengan database ya. Misalkan kita melakukan penambahan, misalkan tentunya nanti pas kita start program kita akan mendapati data baru ya. Oke, ini dia. Ya, sekian dari saya untuk video tentang bagaimana caranya menampilkan data secara banyak di Samarinfo. Oke. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.